Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 5 mau menjelaskan tentang analisis kebangkrutan. Ya, kelompok 5 ini terdiri dari saya, Firda Aulia, ada teman saya Rizky Dwi Ari Susanti, Emil Kamelia, Eliana Putri, dan juga Lailin Hamdia. Di sini saya akan menjelaskan definisi analisis kebangkrutan. Analisis prediksi kebangkrutan ini merupakan analisis yang dapat membantu perusahaan untuk mengantisipasi kemungkinan perusahaan yang akan mengalami kebangkrutan yang disebabkan masalah-masalah pada keuangannya. Analisis kebangkrutan yaitu analisis untuk memperoleh tanda-tanda awal pada kebangkrutan suatu perusahaan. Di sini tujuan analisis kebangkrutan yaitu analisis yang dilakukan untuk mengambil keputusan bagi kreditur, siapa yang akan diberi pinjaman, dan kemudian bermanfaat untuk memonitor pinjaman yang ada. Selanjutnya yaitu manfaat analisis kebangkrutan. Ada beberapa manfaat untuk bagi umum, yaitu bagi kreditor, investor, pihak pemerintah, akuntan, dan juga manajemen. Untuk bagi kreditor, manfaat analisis kebangkrutan ini supaya mengambil keputusan siapa yang akan diberi pinjaman. Untuk investor saham atau obligasi, yaitu manfaatnya untuk melihat adanya kemungkinan bangkrut atau tidaknya suatu perusahaan tersebut. Pihak pemerintah untuk mengawasi jalannya usaha yang ada. Pihak akuntan mampu menilai kemampuan going concern dan juga menjelaskan subsequent yang mungkin muncul setelah hasil auditnya. Bagi manajemen, yang terakhir yaitu bagi manajemen melakukan langkah-langkah untuk menghindari kebangkrutan merger. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan sumber informasi analisis kebangkrutan. Sebelum saya menjelaskannya, perkenalkan, nama saya Emil Kamelia, NIM 180301158. Sumber informasi analisis kebangkrutan yang pertama yaitu aliran kas saat ini dan aliran kas untuk masa yang mendatang. Analisis terhadap aliran kas sekarang dan masa yang akan datang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan menghasilkan pendapatan dan kas serta mengukur beban dan tingkat kesulitan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya. Sumber informasi ini perlu didukung oleh informasi lain seperti strategi perusahaan, tingkat persaingan yang dihadapi perusahaan, struktur biaya relatif terhadap pesaing, kualitas manajemen, serta kemampuan manajemen untuk mengendalikan biayanya. Yang kedua, laporan keuangan perusahaan. Analisis bangkrutan dengan menggunakan laporan keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan analisis univariate dan multivariate. Bagi perusahaan yang listing pasar modal, sumber informasi lain yang cukup akurat adalah rating. Rating tertinggi adalah AAA. Selanjutnya, prediksi kebangkrutan, analisis univariate. Pendekatan tunggal univariate bisa dipakai untuk memprediksi kesulitan keuangan dengan asumsi bahwa distribusi keuangan untuk perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan berbeda dengan distribusi variabel keuangan untuk perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan. Ada 4 variabel yang menunjukkan perbedaan antara perusahaan yang bangkrut dengan tidak bangkrut. Tingkat rate of return, penggunaan hutang, perlindungan terhadap biaya tetap, fluktuasi return saham. Yang pertama, tingkat rate of return, yaitu perusahaan bangkrut cenderung mempunyai tingkat return yang lebih rendah dibanding return perusahaan sejenis yang tidak bangkrut. Yang kedua, penggunaan hutang, yaitu perusahaan yang bangkrut cenderung menggunakan hutang yang lebih tinggi.
Yang ketiga, perlindungan terhadap biaya tetap, fixed payment coverage, yaitu perusahaan yang bangkrut cenderung mempunyai perlindungan terhadap biaya tetap yang lebih kecil. Yang keempat, fluktuasi return saham, yaitu perusahaan yang bangkrut cenderung mempunyai rata-rata return yang lebih rendah dan mempunyai fluktuasi return saham yang lebih tinggi. Nama saya Nurfita Elena Putri, NIM 180 30 11 46. Di sini saya akan menjelaskan prediksi kebangkrutan analisis multivariate. Analisis univariate memiliki kelemahan adanya konflik antara variabel-variabel yang dijadikan prediksi. Untuk mengatasi masalah itu, model multivariate perlu dikembangkan. Altman menemukan bahwa ada kesamaan rasio keuangan yang bisa dipakai untuk prediksi kebangkrutan atau Z-score. Saya akan menjelaskan prediksi kebangkrutan analisis multivariate. Prediksi kebangkrutan dinyatakan dengan persamaan ZI sama dengan 1,2 dikali X1 ditambah 1,4 dikali X2 ditambah 3,3 dikali X3 ditambah 0,6 dikali X4 ditambah 0,999 dikali X5. Untuk keterangan sendiri, X1 adalah aktiva lancar atau hutang lancar atau bisa juga total aktiva. Dan untuk X2 laba ditahan atau total aset. Untuk X3 laba sebelum bunga dan pajak atau total aset. Untuk X4 nilai pasar saham biasa dan preferensi atau nilai buku total hutang. Untuk X5 penjualan atau total aset. Nilai ZI perusahaan Z-score kurang dari 1,2 kemungkinan bangkrut tinggi. Sedangkan nilai ZI perusahaan Z-score lebih dari 2,9 kemungkinan bangkrut rendah. Nilai ZI perusahaan 1,2 kurang dari sama dengan Z-score kurang dari sama dengan 2,9 berada dalam kondisi yang meragukan kemungkinan bangkrutnya atau rawan bangkrut. Untuk perusahaan yang tidak go public atau tidak ada nilai pasar, prediksi kebangkrutan dinyatakan dengan persamaan ZI sama dengan 0,717 dikali X1 ditambah 0,847 dikali X2 ditambah 3,107 dikali X3 ditambah 0,42 dikali X4 ditambah 0,998 dikali X5. Untuk keterangan sendiri, X1 adalah aktiva lancar atau hutang lancar atau bisa juga total aktiva. Dan untuk X2 laba ditahan atau total aset. Untuk X3 laba sebelum bunga dan pajak atau total aset. Untuk X4 adalah ekuitas atau nilai buku total hutang. Untuk X5 penjualan atau total aset. Nilai ZI perusahaan Z-score kurang dari 1,2 kemungkinan bangkrut tinggi. Sedangkan nilai ZI perusahaan Z-score lebih dari 2,9 kemungkinan bangkrut rendah. Nilai ZI perusahaan 1,2 kurang dari sama dengan Z-score kurang dari sama dengan 2,9 berada dalam kondisi yang meragukan kemungkinan bangkrutnya atau rawan bangkrut. Selanjutnya yaitu prediksi kebangkrutan analisis multivariance untuk perusahaan yang non-manufacturing seperti usaha-usaha kecil, retail, sektor jasa, dan lain sebagainya dengan menggunakan rumus YI sama dengan 06,567 X1 ditambah 3,26 X2 ditambah 6,72 X3 ditambah 1,05 X4, di mana X1 adalah aktiva lancar sampai hutang lancar atau total aktiva, X2 adalah laba ditahan atau total aset, X3 adalah laba sebelum bunga pajak atau total aset, X4 adalah ekuitas atau nilai buku total hutang. Nilai YI perusahaan Y-score kurang dari 1,10 kemungkinan kebangkrutan tinggi. Nilai YI perusahaan Y-score lebih dari 2,60 kemungkinan bangkrut rendah. Sedangkan nilai YI perusahaan 1,10 kurang dari Y-score kurang dari 2,60 berada dalam kondisi yang meragukan kemungkinan kebangkrutan atau rawan kebangkrutan.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan alternatif perbaikan kesulitan keuangan. Terdapat dua alternatif pemecahan, yaitu secara informal dan formal. Yang pertama yaitu pemecahan masalah secara informal. Pemecahan masalah ini dilakukan jika masalahnya belum begitu parah, yaitu masalah perusahaan yang hanya bersifat sementara dan sedang dalam prospek masa depan yang bagus. Dalam hal ini, perusahaan harus yang pertama yaitu melakukan perpanjangan atau extension dengan cara memperpanjang masa jatuh tempo hutang-hutang. Dan yang kedua yaitu melakukan kompensasi dengan cara mengurangi besarnya tagihan. Misal klaim hutang diturunkan menjadi 70%. Selanjutnya yang kedua yaitu pemecahan masalah secara formal. Pemecahan masalah secara formal ini dilakukan apabila masalahnya sudah parah. Maka yang pertama yaitu perusahaan harus melakukan reorganisasi dengan merubah struktur modal sekarang menjadi struktur modal yang layak. Ini dilakukan apabila nilai perusahaan diteruskan lebih besar daripada nilai perusahaan likuidasi. Yang kedua yaitu melakukan likuidasi dengan menjual aset-aset perusahaan. Ini dilakukan apabila nilai perusahaan diteruskan lebih kecil dari nilai perusahaan likuidasi. Baik, selanjutnya analisis kebangkrutan dengan metode Z-score Altman ini akan kita terapkan pada suatu perusahaan manufaktur yang telah go public. Kita misalkan pada PT Ara Company. Data yang digunakan dalam analisis kebangkrutan ini adalah data laporan keuangan neraca dan laba rugi di tahun 2000XX dan 2000YY. Berikut ini merupakan data laporan keuangan neraca dan laba rugi dari PT Ara Company tahun 2000XX dan 2000YY, di mana laporan keuangan ini telah saya singkat. Nah, dari data laporan keuangan ini akan kita pergunakan untuk menghitung seberapa besar nilai Z-score pada PT Ara Company. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana caranya memperhitungkan nilai Z-score Altman. Kita akan mulai perhitungan dari variabel yang pertama hingga variabel yang kelima. Variabel yang pertama memperhitungkan working capital dibagi dengan total aset. Untuk total aset sendiri dengan formula D telah diketahui tahun 2000XX sebesar 3.000 dan tahun 2000YY sebesar 3.100. Untuk working capitalnya sendiri didapatkan hasil dari antara pengurangan current asset dengan current liabilities dengan formula C. Pada tahun 2000XX sebesar 400 dan tahun 2000YY sebesar 500. Sehingga pembagian working capital dibagi dengan total aset dengan formula E didapatkan hasil sebesar 0,13 di tahun 2000XX dan 0,16 pada tahun 2000YY. Untuk poin perhitungan nilai Z-score-nya sendiri dengan formula F, perhitungan dari perkalian antara formula E dikalikan dengan bobot variabel yang pertama 1,2 didapatkan hasil 0,16 tahun 2000XX dan 0,19 pada tahun 2000YY. Selanjutnya, pada variabel yang kedua memperhitungkan laba ditahan dibagi dengan total aset. Di sini, laba ditahan dengan formula G telah diketahui pada tahun 2000XX sebesar 500 dan tahun 2000YY sebesar 600. Sehingga pembagian antara laba ditahan dengan total aset dengan formula H tahun 2000XX sebesar 0,16 dan di tahun 2000YY sebesar 0,19. Sehingga nilai dari Z-score-nya sendiri dengan formula I perkalian antara formula H dikali dengan bobot dari X2 sebesar 1,4 didapatkan hasil 0,23 di tahun 2000XX dan 0,27 di tahun 2000YY. Untuk variabel yang ketiga memperhitungkan EBIT dibagi dengan total aset. Di sini EBIT dengan formula I sebesar 280 di tahun 2000XX dan tahun 2000YY sebesar 283. Sehingga
pembagian antara EBIT dibagi dengan total aset dengan formula M didapatkan hasil 0,093 di tahun 2000 XX dan tahun 2000 YY sebesar 0,091. Untuk nilai Z-skornya sendiri dengan formula N, perkalian antara formula M dikalikan dengan bobot variabel yang ketiga, yaitu 3,3, didapatkan hasil 2000 XX sebesar 0,308 dan tahun 2000 YY sebesar 0,301. Untuk variabel yang keempat ini memperhitungkan total ekuitas dibagi dengan total hutang. Untuk total ekuitasnya sendiri telah diketahui dengan formula O pada tahun 2000 XX sebesar 1.500 dan 2000 YY sebesar 1.600. Untuk total hutangnya sendiri dengan formula P pada tahun 2000 XX sebesar 1.500 dan tahun 2000 YY sebesar 1.500. Hasil dari pembagian antara total ekuitas dibagi dengan total hutang dengan formula Q pada tahun 2000 XX sebesar 1 dan tahun 2000 YY sebesar 0,67. Untuk nilai Z-score pada variabel yang keempat ini dengan formula R, hasil perkalian antara hasil dari formula Q dikalikan dengan bobot dari variabel yang keempat ini sebesar 0,6 sehingga didapatkan hasil pada tahun 2000 XX sebesar 0,6 dan tahun 2000 YY sebesar 0,64. Variabel yang terakhir, yaitu variabel yang kelima, memperhitungkan antara penjualan dibagi dengan total aset. Di sini penjualan telah diketahui dengan formula S pada tahun 2000 XX sebesar 3.500 dan tahun 2000 YY sebesar 3.600. Pada hasil pembagian antara penjualan dibagi dengan total aset dengan formula T pada tahun 2000 XX sebesar 1,167 dan tahun 2000 YY sebesar 1,161. Sehingga nilai dari Z-score pada variabel yang kelima ini dengan formula U memperhitungkan antara formula T dikalikan dengan bobot pada variabel yang kelima sebesar 0,99, didapatkan hasil pada tahun 2000 XX sebesar 1,65 dan pada tahun 2000 YY sebesar 1,160. Sehingga dapat diketahui nilai dari Z-score pada PT Ara Company ini sebesar 2,46 pada tahun 2000 XX dan pada tahun 2000 YY sebesar 2,56. Dari hasil analisis perhitungan nilai Z-score PT Ara Company ini dapat diinterpretasikan bahwa kondisi perusahaan PT Ara Company berada dalam gray area atau rawan terjadinya kebangkrutan. Hal ini dikarenakan nilai Z-score hitung lebih besar dari 1,2, namun nilai Z-score hitungnya sendiri kurang dari 2,90. Dengan demikian, maka PT Ara Company perlu berhati-hati dan perlu adanya perbaikan manajemen. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.